Kementerian Desa PDT dan kementerian atau lembaga lain yang akan menggunakan pos bantuan hukum desa kelurahan sebagai upaya pemberdayaan hukum masyarakat desa. Ketika kami menghadapi persoalan hukum, kami dapat mengambil di pos bantu Kelurahan Jaya dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan damai. Untuk langsung saya harap membantu seperti saya orang yang tidak mampu. Saya terima kasih. Saya merasa puas dan terbantu atas adanya pelayanan Pusbakum di Kelurahan Jaya yang telah menyelesaikan permasalahan pencemaran nama baik yang terjadi kepada saya berkat pelatihan yang dilaksanakan secara serentak oleh Kemenko, bisa memberikan wawasan dan pengetahuan yang berarti bagi kami. Pos bantuan hukum desa atau kelurahan adalah sebuah pemberdayaan masyarakat. Gerakan menuju masyarakat damai, hukum yang membumi, dan keadilan yang bisa dijangkau semua orang. Dari desa untuk Indonesia yang adil dan damai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah atas video pos bantuan desa kelurahan. Bapak Ibu yang berbahagia. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Hukum Bapak Suparman Andi Aktas, yang terhormat Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dalam hal ini mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terhormat Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dalam hal ini mewakili Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang terhormat Menteri Dalam Negeri, yang dalam hal ini diwakili Inspektur Jenderal Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, yang terhormat Wakil Menteri Hukum, Peacemaker Training yang sedang dilaksanakan dan sebarannya bisa kita lihat di layar, dan jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan banyaknya permintaan penyelenggaraan pelatihan paralegal. Yang kedua, portal informasi bantuan hukum merupakan portal layanan bantuan hukum terintegrasi dengan penambahan fitur ruang aplikasi paralegal, pos bantuan hukum desa kelurahan, literasi hukum secara layanan informasi dan konsultasi hukum secara online. Selain fitur Sit Bantu dan Peacemaker Justice Award dan ruang penyuluhan hukum yang sudah ada sebelumnya. Kemudian untuk pelatihan juru damai atau Peacemaker Training bagi kepala desa dan lurah diikuti 1.380 kepala desa dan lurah. Dan pelatihan juru damai ini dilaksanakan selama 3 hari dan aktualisasi selama 1 bulan di pos bantu desa dan kelurahan. Sedangkan untuk pelatihan paralegal serentak berjumlah 5.777 yang diikuti selama 3 hari dan aktualisasi selama 3 bulan. Dan selama pelaksanaan pelatihan dilakukan supervisi oleh organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, selain launching pos bantu dan portal informasi bantuan hukum, pembukaan pelatihan juru damai dengan dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan hukum nasional. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri pada saatnya nanti memberikan sambutan dan bersama Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan para tamu kehormatan secara resmi melakukan launching pos bantu dan pembukaan pelatihan paralegal dan Peacemaker Training. Mohon maaf. Sekretaris Mahkamah Agung
bersama. Terima kasih. Kedua, penandatanganan antara Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Pelaksana Harian Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan. Penandatanganan perjanjian kerjasama diawali oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Selanjutnya Pelaksana Harian Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih. Ketiga, penandatanganan antara Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mengambil tempat. Penandatanganan perjanjian kerjasama diawali oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Selanjutnya Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih. Dan keempat, penandatanganan antara Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penandatanganan perjanjian kerjasama diawali oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Selanjutnya Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih dan berkenan dengan hormat untuk dapat kembali. Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui, desa merupakan bentuk komunitas asli yang telah ada sebelum terbentuknya negara Indonesia. Ia adalah fondasi awal masyarakat Nusantara, tempat berkumpul, berinteraksi suatu kelompok keluarga, memiliki adat tatanan hidup yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara mandiri. Desa telah mengalami berbagai transformasi, baik dari segi struktur pemerintahan dan kewenangannya, sebagaimana potret perjalanan peran desa dalam sistem tatanan pemerintahan Republik Indonesia. Keberadaan desa diakui disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 6 tentang pemerintahan daerah. Kemudian tersebut pula pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1048 tentang aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Bapak Profesor Dr. Sunarto, Menteri Hukum Bapak Supratman Adi Adgas, Sekretaris Mahkamah Agung Bapak Sugianto, dan juga Wakil Menteri Hukum Bapak Edward Umar, Wakil Menteri Desa Bapak Insinyur Ahmad Rizal Patria, dan juga Pemimpin Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Hukum, Ketua Umum Organisasi Advokat